Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya Jafrika Zahira selaku MC mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk Bapak dan Ibu dan juga untuk Bapak Kepala Sekolah Bapak Toto Suhaili karena kesempatannya kita dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 2 Polobondo pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Langsung saja untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita langsung mendengar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Toto Suhaili. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilma dan tim, yang terhormat teman-teman guru semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti semacam diklat penulisan karya ilmiah yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan UPN, lembaga pengabdian pengabdiannya UPN Veteran. Semoga kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa lancar sampai kegiatan berikutnya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan berikutnya. Semoga nanti yang ada di sini mendapat syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu, ini merupakan kerjasama dari UPN dan saya berharap Bu Ilma kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan kembali mungkin tahun depan sehingga teman-teman sekiranya nanti dalam penulisan karya ilmiah itu betul-betul mumpuni. Sebabnya ini merupakan salah satu pengembangan diri, kompetensi guru. Salah satu kompetensi guru, kompetensi keprofesionalan. Dengan nanti kalau di 3D ke 4H, 4A itu harus menggunakan karya tulis ilmiah. Dan saya berharap tidak harus ke dari 3D ke 4A, mulai dari sekarang yang belum ke situ ke 3D ke 4A nya monggo belajar dulu sehingga nanti pada saatnya nanti dengan sudah betul-betul mumpuni. Nah, dan nanti saya berharap juga kita diberi ilmu untuk menulis. Mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin sudah ada yang bisa, tetapi yang lain ini perlu juga pembimbingan masalah ke jurnalnya. Kemarin saya juga saat saya menempuh S2, namanya jurnal sekarang itu kewajiban untuk memperoleh gelar MPD. Kemarin juga begitu. Saya sempat disinta 4, waduh, angeli.
Jadi mungkin teman-teman perlu diajari bagaimana nih caranya untuk menembus jurnal itu. Soalnya di jurnal itu ada juga kreditnya untuk profesional gitu. Selain menulis ITK, menulis jurnalnya apa dimuat dari jurnal berakreditasi di Indonesia itu mendapat nilai minimal Sinta 4 dan seterusnya, ular dan seterusnya gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga latihan semacam ini jangan panas-panas tai ayam. Depannya saja bersemangat, nanti belakangnya melempem, tidak pernah menghasilkan. Ya, tetap harus semangat sampai nanti paling tidak harus menghasilkan jurnal yang dimuat di jurnal yang terakreditasi. Saja mungkin sekali lagi terima kasih ke Ibu Ilma dan Lembaga Pengabdian UPN yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menimba ilmu. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat untuk Ibu Ilma. Terima kasih Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, yang terhormat Pak Toto Suheri, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bendo, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul di laboratorium ini untuk kita bersama-sama sharing ilmu saja, nggih Bapak Ibu nggih. Tadi Bapak Tata sudah menyampaikan sedikit bocorannya gitu. Jadi nanti kita akan bersama-sama belajar terkait dengan penulisan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah yang sangat dekat dengan Bapak dan Ibu guru di sini adalah penelitian tindakan kelas nih, Bapak Ibu ya. Sudah familiar belum ini? Jadi penelitian tindakan kelas ini memang ruang lingkup karya ilmiah yang harus ditulis oleh Bapak Ibu guru untuk naik pangkat gitu Pak. Iya, naik pangkat. Nah, kalau di kami artikel ilmiah setiap semester harus ditulis justru Pak. Jadi setiap semester kita harus menulis, entah itu artikel ilmiah untuk proceeding ataupun untuk di jurnal, itu semuanya kita harus menuliskan gitu. Karena kalau kami tidak menulis itu ada konsekuensinya. Tadi sempat ditanya sama Bu Winda pagi hari tadi. Konsekuensinya ini kita nggak lulus Pak sebagai dosen. Jadi serdosnya nggak cair. Jadi itu konsekuensinya. Tapi sepertinya kalau di guru tidak ada konsekuensi tersebut ya. Jadi mungkin PTK ini hanya untuk kenaikan pangkat di 3D dan 4A. Tapi harapannya karena PTK itu sebenarnya bukan hanya untuk kenaikan pangkat dan golongan sebenarnya. Karena PTK itu lebih dekat kepada kelas kita untuk memperbaiki bagaimana pengelolaan kelas dan manajerial. Jadi output dari siswa yang kita ajarkan juga lebih baik ke depannya dan kita saat mengajar juga lebih baik. Itu harapannya sih Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih menempuh pendidikan di Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu materi PTK tidak terlalu banyak disinggung. Jadi hanya sedikit saja di bagian mata kuliah metodologi. Selebihnya luarnya kita lebih banyak belajar sendiri alias mandiri, nyari sendiri semuanya gitu. Baik untuk menulis artikelnya maupun untuk menerbitkannya. Bahkan dulu waktu S1 tidak ada kesempatan untuk mempublikasikan artikel tersebut. Baru waktu menempuh S2 justru ya Pak ya, kita dituntut lebih banyak untuk menulis artikel untuk dipublikasikan. Jadi ada miss gitu di S1 yang justru pendidikan tapi penelitian tindakan kelasnya tidak begitu banyak disinggung. Oleh karena itu ini kesempatan bagi kami, bagi kita semua untuk saling sharing terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Ada 3 hal nanti yang akan dibawakan oleh teman-teman
Kemudian ada teman-teman mahasiswa, ada 3 yang saya bawa dari kampus. Ini mahasiswa di kelas saya, Bapak Ibu, di kelas mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada Jafni, ada Nabila, dan ada Gadi. Ini mereka semua dari prodi Teknik Industri. Kebetulan mata kuliah saya juga mengajarkan tentang artikel ilmiah. Jadi kalau dibilang mereka sudah lulus dulu nih sebelum hari ini bareng-bareng kita belajar gitu. Berarti dipandu sama teman mahasiswa juga terkait GSM. Nah di situ kan ada tulisannya GSM teknologinya. Jadi kita akan belajar lebih banyak terkait dengan Google Scholar sama Mendeley. Bapak Ibu sudah familiar dengan Mendeley? Belum. Ya, jadi 2 teknologi itu yang akan memudahkan kita untuk menulis artikel ilmiah. Itu harapannya. Jadi 2 itu yang akan kita kenalkan lebih detail. Untuk penulisan artikel ilmiahnya kita juga sedikit, tapi tidak terlalu banyak, Bapak. Iya, justru yang Google Scholar sama Mendeley sebagai fasilitas untuk menulis artikel ilmiah itu yang kita ajarkan lebih detail. Makanya Bapak Ibu kemarin saya menyampaikan ke Bu Indah untuk membawa laptop gitu ya, karena nanti ada instalasi Mendeley-nya. Di sini ada internetnya, Pak? Nyampe tidak, Pak? Nah, karena nanti ada download aplikasinya dan sedikit praktik untuk Google Scholar-nya begitu. Demikian Bapak Ibu untuk sambutan yang saya berikan. Kita langsung saja ya praktik untuk belajar bareng-bareng begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu pelaksana, langsung saja untuk acara intinya yaitu sharing di materi pertama oleh Saudara Nabil dan juga Ibu Irma. Ke depan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman. Yang pertama adalah materi pembuka, yaitu penelitian tindakan kelas sederhana, menggali ide di kelas sendiri dan metode pengumpulan data. Sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian, apakah pernah mendengar tentang penelitian tindakan kelas atau PTK? Pernah. Ya, jadi penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, penelitian ini sendiri memiliki aturan dan langkah yang harus ditaati, di mana aturan dan langkah ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Penelitian tindakan kelas ini adalah sebenarnya sama dengan classroom action research atau satu action research yang dilakukan di dalam kelas. Next. Nah, selanjutnya adalah perbandingan penelitian kelas PTK dan non-PTK. Seperti yang sudah tertera pada modul, di mana dalam aspek peneliti, jika PTK ini dilakukan oleh guru, sedangkan non-PTK dilakukan oleh orang luar. Yang aspek kedua, di mana rencana penelitiannya ini dilakukan oleh guru, yang penelitian non-PTK dilakukan oleh peneliti. Munculnya masalah sendiri itu dirasakan oleh guru dan non-PTK dirasakan oleh orang luar. Ciri utama dari PTK sendiri adalah ada tindakan untuk perbaikan yang berulang, sedangkan non-PTK belum tentu ada tindakan perbaikan. Lalu aspek yang kelima adalah peran guru, di mana PTK guru sebagai guru dan peneliti, sedangkan non-PTK sebagai guru atau objek penelitian.
Yang keenam, tempat penelitian sendiri. Jika PTK diadakan di kelas dan non PTK diadakan di kelas. Yang aspek ketujuh, proses pengumpulan datanya dilakukan oleh guru sendiri, sedangkan non PTK dilakukan oleh peneliti. Lalu hasil penelitian yang PTK adalah langsung atau dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas, sedangkan non PTK belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Selanjutnya ada karakteristik PTK. Yang pertama, adanya permasalahan di dalam kelas yang dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru, atau biasa perbaikan tersebut dinamakan juga an inquiry of practice from within. Kepedulian guru terhadap kualitas pembelajaran dikelola merupakan awal munculnya masalah yang perlu dicari jawabannya. Contoh dari ini adalah dimana ketika guru merasa risau ketika hasil latihan menunjukkan hanya 40% dari jumlah siswa yang menguasai penggunaan rumus matematika yang sudah dijelaskan berkali-kali. Contoh lainnya seperti pertanyaan guru yang tidak pernah terjawab oleh siswa, pekerjaan rumah yang tidak pernah diselesaikan oleh siswa, sekelompok siswa yang selalu berusaha menentang perintah guru. Nah, adanya masalah ini, maka guru akan melakukan penelitian, akan mencari sebabnya apa sih, lalu kemudian bagaimana cara memperbaiki permasalahan tersebut. Yang kedua ada self-reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. Guru mencoba mengingat kembali apa yang dikerjakan di dalam kelas, apa dampak tindakan tersebut bagi siswa, dan kemudian yang terpenting adalah guru mencoba memikirkan seperti apa sih solusi yang bisa diambil dari permasalahan tersebut. Contohnya seperti guru yang menghadapi masalah dengan tingkat penguasaan siswa yang rendah dalam menerapkan rumus matematika mencoba melakukan refleksi terhadap cara pengajarannya. Untuk melakukan refleksi, guru berusaha bertanya kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas, sehingga fokus penelitian itu tentang pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang keempat, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Ini adalah ciri yang paling khas dari PTK sendiri, yaitu di mana pola atau siklus pengerjaannya itu dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan revisi. Selanjutnya ada perbedaan karakteristik PTK dan penelitian formal. Yang pertama, motivasi dari PTK sendiri adalah tindakan, sedangkan penelitian formal adalah kebenaran. Yang kedua, sumber masalah dari PTK sendiri adalah diagnosis status, sedangkan penelitian formal adalah induktif-deduktif. Tujuannya dari PTK adalah memperbaiki praktik sekarang dan di sini, sedangkan penelitian formal adalah verifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat digeneralisasi. Penelitian yang terlibat dalam PTK pelaku dari dalam atau guru, sedangkan penelitian formal orang luar yang berminat. Sampel dari PTK sendiri adalah kasus khusus, yaitu permasalahan di dalam kelas tadi, sedangkan penelitian formal adalah sampel yang representatif. Selanjutnya adalah metodologi yang dilakukan di PTK. Pada PTK sendiri itu longgar, tetapi berusaha objektif, jujur, tidak memihak. Sedangkan pada penelitian formal, baku dengan objektivitas dan ketidak memihakkan yang terintegrasi atau ya. Selanjutnya ada penafsiran hasil penelitian. Dalam PTK untuk memahami praktik melalui refleksi oleh praktisi yang membangun, sedangkan penelitian formal mendeskripsikan, mengabstraksi, serta menyimpulkan dan membentuk teori ilmuwan.
Hasil akhirnya dari PTK adalah siswa belajar lebih baik, sedangkan pada penelitian formal pengetahuan, prosedur atau materi yang terujikan. Manfaat PTK sendiri bagi guru adalah memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Yang kedua, guru dapat berkembang secara profesional karena menunjukkan ia bisa menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau yang dikelolanya. Guru mampu menunjukkan otonomi sebagai pekerja profesional yang mana guru dituntut mengembangkan dari pemula menuju ke ahli atau expert. Guru jadi lebih percaya diri. Guru yang mau melakukan analisis terhadap kinerjanya sendiri dapat menemukan kekuatan dan kelemahan, kemudian mengembangkan alternatif untuk mengatasi kekurangannya. Lalu yang terakhir, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Yang selanjutnya, manfaat PTK dari segi pembelajaran dan siswa. Dari siswa sendiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan adanya PTK, proses pembelajaran akan cepat dianalisis dan diperbaiki, sehingga permasalahan tersebut tidak akan berlanjut. Maka, jika kesalahan dapat diperbaiki, hasil belajar siswa diharapkan meningkat. Di sini ada hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar. Yang kedua, PTK yang dilaksanakan guru juga dapat menjadi model bagi siswa. Guru yang terampil melaksanakan PTK akan selalu kritis terhadap hasil belajar siswa, sehingga siswa merasa mendapat perhatian khusus dari guru. Sikap kritis ini yang akan nantinya dicontoh oleh para siswa. Manfaat PTK bagi sekolah. Yang pertama, sekolah telah berhasil mendorong terjadinya inovasi pada diri guru. Yang kedua, PTK memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah, di mana sekolah yang para gurunya sudah mampu membuat perubahan atau perbaikan mempunyai kesempatan yang besar untuk berkembang pesat. Ide yang bisa dijadikan PTK oleh guru. Ide di sini biasanya muncul dari yang pertama, penggunaan media pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Nah, contoh dari ide PTK sendiri, yang pertama ada menyelidiki dampak keterlibatan orang tua terhadap prestasi siswa. Yang kedua, meneliti keefektifan instruksi diferensiasi di kelas dan lain sebagainya. Lalu ada tahapan penelitian atau PTK. Yang pertama adalah perencanaan, di mana guru atau peneliti harus mempersiapkan dengan matang konsep penelitian yang akan dilakukan. Misalnya, rencana pembelajaran beserta instrumennya. Yang kedua adalah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap yang penting penentu keberhasilan sebuah penelitian. Pada tahap ini, Bapak atau Ibu guru akan mengeksekusi rencana yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Bapak atau Ibu guru harus bisa mengajar dengan baik dan apa adanya. Artinya, jangan terlihat tegang dan seolah-olah terpaksa. Yang ketiga ada pengamatan. Dua hal yang harus diamati di sini adalah yang pertama ada kegiatan belajar siswa, di mana dipantau selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Yang kedua ada kegiatan mengajar Bapak atau Ibu guru, dipantau oleh orang lain atau melakukan kolaborasi dengan teman sesama guru. Yang keempat yaitu tahap terakhir, di mana guru melakukan refleksi. Tahap refleksi ini bisa berupa diskusi antar Bapak atau Ibu guru dan kolaborator yang telah dilaksanakan pada tahap pengamatan tadi. Diskusi bertujuan untuk membagikan hasil pengamatan kolaborator terhadap kinerja Bapak atau Ibu guru.
Baik, sekian pemaparan materi pertama dari saya, bisa langsung dilanjutkan oleh Ibu ya. Bapak Ibu itu tadi sedikit gitu ya ulasan terkait dengan penelitian tindakan kelas, bagaimana cara mendapatkan ilmunya tadi. Iya, ini kurang gitu ya. Nah, ini bagian yang paling besarnya. Jadi bagaimana hasil PTK yang sudah kita dapatkan dari kelas itu kita ubah menjadi sebuah artikel ilmiah gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya masing-masing, itu data utama yang sebenarnya diperlukan gitu ya, itu kalau Bapak Ibu mengambil metode eksperimen, nah maka yang diperlukan adalah data pretest dan post-test dari siswanya. Nah, data itu kemudian dikumpulkan menjadi bagian yang ditulis di dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan. Nah, itu yang dibawa Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu mengambil metode pengembangan misalnya, jadi Bapak Ibu mengembangkan media pembelajaran gitu ya, atau metode pembelajaran apa begitu yang sebelumnya belum pernah ada, lalu kemudian dibikin oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, itu jangan lupa Bapak Ibu guru juga perlu mencantumkan satu hal, yaitu kuesioner kepada siswa. Nah, itu boleh terkait kualitas media atau metode yang Bapak Ibu gunakan. Di samping nilai siswa, pretest dan post-test sebagai acuan, ini PTK-nya berhasil tidak ya dengan metode yang saya gunakan ini? Apakah hasil belajar siswa meningkat dari sebelumnya? Nah, itu acuannya di situ kalau PTK. Nah, selanjutnya ini struktur artikel ilmiah Bapak Ibu. Ini saya sebutin saja. Di sini kita langsung lihat artikel ilmiah utuhnya kalau sudah masuk jurnal itu di mana. Nah, ini ada judul, itu sudah pasti ya. Kemudian ada abstrak, ada pendahuluan. Nah, di dalam abstrak itu nanti Bapak Ibu juga harus tulisin kata kunci. Ada kata kuncinya juga. Selanjutnya, Jasmine. Kemudian ada metodologi, hasil, simpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, yang paling awal ketika Bapak Ibu mau melakukan PTK, itu yang paling awal dipikirkan itu adalah satu, alasannya kenapa sih melakukan PTK gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dipikirkan lagi metodologinya. Jadi sebelum menulis artikel ilmiah, Bapak Ibu itu sudah memiliki dua hal yang sudah bisa ditulis. Satu, bagian pendahuluan gitu ya. Dua, yang ditulis itu adalah bagian metodologi. Nah, umumnya beberapa jurnal itu atau artikel ilmiah yang ada template-nya itu tidak ada bagian kajian pustaka, tidak ada bagian studi pustaka. Jadi bagian itu sudah lebur masuk ke dalam pendahuluan. Umumnya demikian Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang kita harus punya sumber referensi, harus, tapi itu dimasukkannya di dalam pendahuluan, metodologi, dan pembahasan. Jadi kita sudah punya tulisannya. Jadi setelah PTK, yang perlu ditulis oleh Bapak Ibu adalah bagian hasil pembahasan dan simpulan. Jadi dua hal itu yang ditulis di akhir. Selebihnya dipoles lagi. Tapi saya kalau nulis artikel ya nunggu semua datanya dapat baru semuanya ditulis dari judulnya gitu ya. Kemudian mulai masuk ke pendahuluan, abstraknya. Nah, bagian abstrak juga bebas. Bapak Ibu lebih suka nulis di awal atau di akhir. Biasanya kalau nulis di awal ada satu aspek yang dikosongin, yaitu bagian bunyi kalimat hasil penelitiannya seperti apa. Itu yang disembunyikan dulu. Atau masih hipotesis itu boleh. Masih hipotesis boleh. Jadi karena kita belum mengambil data, jadi itu boleh diisi dengan hal itu. Gitu. Nah, jadi boleh kita buka Google Scholar di download artikel ilmiah hasil PTK barangkali. Jadi biar lebih konkret ya tampilannya seperti apa. Nah, kita sambil ini ya. Jadi di Google Scholar kita cari artikel ilmiahnya. Nanti Google Scholar akan diajarkan kita sama Pak Hamid. Ini mayoritas Bapak Ibu guru mata pelajaran apa? Semuanya ada di sini.
Iya. Rajanya literasi. Literasi betul. Ada guru eskulnya juga dipegang oleh guru bahasa Indonesia. Iya, semuanya. Tapi Bapak Ibu guru ada yang sudah pernah mempublikasikan artikel ilmiah barangkali ke jurnal? Sudah kami mimpi. Sudah, Bu. Ke mana Ibu? Dalam mimpi. Ke mana Ibu publikasinya? Barangkali. Oh, mungkin Ibu ini dulu yang sebelah kiri saya. Oh, Ibu sudah naik pangkat ini berarti ya? Sudah lulus. Kalau Ibu gimana Bu? Saya dulu ikut seminar itu di UM, jadi dimuat di postingnya. Oke, bisa juga. Jadi selain di jurnal bisa juga dimuat di prosidi. Ya, sama saja sebenarnya. Jadi formatnya sama saja. Jadi mayoritas artikel ilmiah itu dibangun dari struktur tadi. Jadi tidak terlalu berbeda. Ya. Ya. Pengembangan media pembelajaran kita juga. Nah, ini satu contoh nih Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang lahan penelitian Bapak Ibu itu justru lebih besar daripada lahan saya. Karena Bapak Ibu itu punya subjek penelitian di depan mata. Jadi siswa Bapak Ibu itu subjek penelitian terbesar. Bahkan saya pun kalau sudah di kampus, subjek penelitian saya tetap siswa juga kadang-kadang gitu ya. Nah, selain mahasiswa, bahkan ladang saya di kampus itu lebih sedikit kalau mahasiswa dijadikan ini, karena PTK itu cenderung identik dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi lahannya Bapak Ibu itu sangat luas gitu ya. Mulai dari Bapak Ibu masuk kelas, dari media itu sudah bisa jadi ide. Metode penelitian, metode pembelajarannya itu sudah jadi ide besar gitu ya. Kemudian strategi belajar mengajarnya itu juga bisa gitu ya. Banyak, jadi lahannya sangat banyak. Tinggal nanti Bapak Ibu memilih mau ambil yang mana gitu. Kalau yang ini contohnya lebih ke pengembangan. Nah, ini pengembangan media pembelajaran. Ini untuk guru matematika. Ya, untuk Bapak Ibu guru matematika. Mahasiswa yang mau lulus dari kampus pendidikan juga bikinnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini dari judul. Ini nggak bisa dikecilin supaya kelihatan semua. Ininya aja, PDF-nya yang lebih kecil lagi. Itunya yang di Nah, ini terbit di jurnal Bapak Ibu. Jadi ini judulnya pengembangnya jurnal Al-Jabar. Jadi jurnal itu banyak sekali ragamnya. Bapak Ibu mau yang berbayar atau tidak berbayar? Kalau yang tidak berbayar banyak juga. Ada yang terakreditasi, ada tidak terakreditasi. Jadi beragam gitu ya. Nah, ini judulnya pengembangan media pembelajaran matematika dengan makromedia. Nah, ini yang jadi idenya adalah media, kemudian di situ dipilih makromedia. Jadi judulnya simpel saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang guru matematika tinggal mengganti saja bagian tidak ada level 6. Jadi kita bisa mencari semua jurnal dari yang level 1 sampai level 6. Misal ya, kalau Ibu tadi sudah membuat tulisan atau karya tulis ilmiah, nah mau disubmit kemana sih kira-kira? Mau dipublikasikan kemana? Nah, Bapak Ibu bisa mencarinya di Sinta, ya. Mungkin bisa diklik di Google ya, kata-kata Sinta, SINTA, ya. Bisa diklik Sinta, nanti akan muncul seperti ini di Google. Kemudian bisa diklik yang paling atas, kita klik Sinta, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi Sinta ini fungsinya kita mau mencari jurnal, kita mau mencari mau kita submit kemana artikel kita, ya.
Levelnya tadi dari level 1 sampai level 6 Bu Sinta. Misal ya, ini saya buka source ya, ada kata-kata source di atas, kita klik jurnal. Ada kata-kata source di atas, kita klik jurnal. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah lembaga-lembaga yang menerbitkan jurnal dari universitas yang ada di Indonesia ya, kayak yang paling atas ini Indonesia Journal of Electrical. Ini adalah lembaganya dari ini yang bawah ini dari Universitas Indonesia. Ini ya contohnya Nakara of Science Series, ini dari UI atau Universitas Indonesia. Nah, misal ya, cara mencarinya Ibu bisa search jurnal, misalnya Ibu bidangnya adalah IPA, saya search filter. Nah, Bapak Ibu maunya Sinta berapa? Semakin tinggi Sintanya, kemungkinan biayanya akan juga semakin tinggi dan seleksinya itu akan lebih kompetitif, bisa dibilang lebih kompetitif karena nggak sembarang jurnal itu bisa diterima secara langsung karena melihat kualitas dari tulisan Bapak Ibu. Biasanya yang ringan-ringan adalah jurnal Sinta 6 dan 5 ya. Itu yang ringan, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Saya coba klik Sinta 5 ya. Saya coba Sinta 5 di sini. Saya klik pendidikan IPA ya, misal ya. Saya klik education. Saya sering education karena nggak bisa dicek searching by ketik ya. Di sini ada filternya adalah by tulisan yang ada di sini. Saya klik education, Sinta 5, filter jurnal. Nah, di sini ada beberapa jurnal Sinta 5. Contoh ini progres pendidikan. Nah, kita bisa lihat di websitenya ya. Saya buka websitenya di progres pendidikan. Saya buka di sini. Nah, ini adalah jurnal progres pendidikan yang dia diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ini, diterbitkan oleh Himpunan Dosen PGSD Indonesia, ya, diterbitkan oleh ini kolaborasi ini. Nah, di sini ada tulisan-tulisan dari penerbitan jurnal. Kira-kira setahun itu berapa kali? Biasanya ada ya, ini arsip. Kita bisa mencari berapa kali sih dalam setahun jurnal tersebut itu publis atau terbit. Nah, ini contohnya ya, ini Januari terbit, kemudian ada Mei terbit ya, nanti di bulan apa lagi terbit, itu semua keterangannya ada yang di sebelah kanan ini ya, yang biru-biru sebelah kanan. Tidak hanya itu, dari segi biaya atau charge-nya berapa, kemudian ini ada outdoor fee ya, ini adalah biayanya 250.000 di sini ya, ada biayanya. Semua kita bisa cari info dengan langsung masuk ke website jurnal tersebut. Nah, bagaimana cara kita submit paper atau artikel kita? Itu biasanya ada kata-kata register. Nah, paling atas ini Bu. Pojok nggak kelihatan ya, karena LCD-nya nggak bisa mewakili semuanya. Ada kata-kata register di sebelah pojok kanan sebenarnya ya. Kita klik register, nanti kita isi semua profil data diri kita. Istilahnya register itu kan pendaftaran. Kita mendaftar terlebih dahulu untuk membuat akun kita sebelum kita mempublikasikan jurnal atau mensubmit jurnal kita pada website atau jurnal progres pendidikan. Nah, setelah Bapak Ibu nanti mengisi biodata atau mengisi atau meregister data Bapak Ibu bisa login kembali ya. Login, nanti akan ada step-stepnya untuk mengupload paper atau jurnal yang sudah Bapak Ibu buat ya. Intinya semua harus register terlebih dahulu, baru Bapak Ibu nanti akan mengikuti step-step yang ada di website tersebut. Itu ya Bapak Ibu, jika ingin mempublikasikan hasil penelitian tindakan kelas pada jurnal terakreditasi ya, Sinta 1 sampai 6. Kalau mungkin Bapak Ibu baru pertama kali, mungkin alangkah baiknya ya, untuk saran saya lebih baik ke jurnal Sinta 5 atau 6 dulu ya sebagai pembelajaran. Kalau Ibu nanti sudah terbiasa, mungkin Bapak Ibu bisa naik level sampai
kadang waktu tunggunya juga lama ya Bapak Ibu, waktu tunggu untuk revisi ya. Setiap kita habis submit itu pasti ada revisi dari editor jurnal dan reviewer jurnal. Pasti. Semakin bagus cintanya, revisi yang diminta itu pasti akan semakin susah, atau bahkan sudah di-reject atau ditolak terlebih dahulu jika kualitasnya tidak sesuai dengan reviewer jurnal tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya ya kalau mau submit dengan misalnya Ibu melihat kualitas ya dari apa yang Ibu tulis sekiranya tidak mampu untuk di jurnal Sinta 1 atau 2, ya mending Ibu dimulai dulu dari yang Sinta 5 atau 6. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan sesuai dengan kualitas pembelajaran masing-masing. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, tapi saya tulis. Sudah login Bapak Ibu, nanti kalau nggak salah di situ ada kata-kata buat akun ya, atau masukkan emailnya ini ya, seperti yang di layar itu ya Bapak Ibu, login kemudian masukkan email. Bisa juga lewat HP Bapak Ibu. Jadi syaratnya harus punya email terlebih dahulu ya. Kalau nggak punya email tidak bisa login ya Bapak Ibu. Nanti akan ada perintah untuk mengisi biodata diri ya. Jadi Bapak Ibu harus mengisi email, biodata diri, instansi dan sebagainya di situ. Harus diisi semua ini. Afiliasi diisi apa? Afiliasi itu adalah tempat kita bekerja. Berarti SMP Negeri 1 Balongbendo afiliasi ya. Maaf. Ya maaf. SMP Negeri 2 Balongbendo. Itu afiliasi. Afiliasi adalah nama sekolahnya ya Bapak Ibu, atau nama tempat jenengan bekerja. Bidang minat sesuai dengan background pendidikan masing-masing. Mungkin Bapak bahasa Indonesia, lebih gampangnya begitu dulu. Homepage. Kalau ada keterangan opsional boleh tidak diisi ya, dikosongin saja. Emailnya harus email institusi ya kalau nggak salah ya. Ini ada tulisannya merah, emailnya harus institusi. Yang ngasih ID mungkin ada, yang ngasih ID belakangnya, bukan yang .com ya, yang .ac.id. Bapak Ibu pakai belajar ID ya? Kalau nggak belajar ID nggak mau. Belajar ID. Iya. Belajar ID kok email. Iya, gak ngerti aku pacar sampean. Namanya sendiri biasanya namanya sendiri. Jadi Wahyu. Kan agak hafal, Pak. Terlalu banyak memperlihatkan hasil karya saya. Nah ini kebetulan adalah akun Google School saya, Bapak Ibu, yang selama ini saya buat ya dalam bentuk karya ilmiah ya. Nah di sini biru-biru itu adalah hasil karya
harus melakukan penelitian, kalau bisa yang identik atau ada hubungannya dengan background pendidikan saya kimia. Nah, kalau nanti Bapak Ibu membuat akun Google Scholar, itu Bapak Ibu sudah bisa menyimpan ya namanya penelitian Bapak Ibu sendiri dan bisa memonitoring ya. Di sebelah kiri itu adalah judul ya, judul artikelnya ya. Kemudian ada dikutip oleh. Nah, kalau dikutip oleh itu berarti artikel Bapak Ibu itu pustakanya dimasukkan ke dalam penelitian orang lain yang dipublikasikan secara online. Misalnya di situ berjumlah 18, berarti ada 18 orang yang sudah membaca artikel kita dan itu dituliskan pada daftar pustakanya penelitian atau jurnalnya beliau. Jadi nanti secara otomatis akan terekam sendiri pada sistem Google Scholar ya. Dari mulai yang atas 18 sampai ke bawah, minta tolong di scroll. Nah ini jadi Bapak Ibu sudah bisa menyimpan artikel ilmiahnya secara otomatis. Jika Bapak Ibu mungkin pernah mempublikasikan artikel ilmiah dari penelitian tindakan kelas yang sudah pernah dilakukan. Untuk dapat akun tersebut itu harus daftar ya. Ada karena tidak wajib, apa perlu saya jelaskan cara registernya? Oh perlu ya. Presentasikan aplikasi Mendeley sebagai aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan penulisan artikel ilmiah. Ya, aplikasi Mendeley ini sangat membantu sekali, pertama bagi saya sendiri sebagai mahasiswa. Kalau kita ingin mengutip dari jurnal lain untuk ditaruh di penelitian kita, itu kita perlu ngasih kutipan. Mungkin sudah tahu ya, kayak misalnya kayak kalau misalnya kita ngutip itu kan nanti kata-katanya apa yang diambil di parafrase, terus nanti ada namanya, misalnya nama belakangnya Gading, 2023 ya kan. Kan biasanya kalau kita ngutipnya banyak banget itu kan jadi kayak apa ya, kayak terlalu sulit gitu. Jadi kalau menggunakan Mendeley ini bisa secara otomatis ya. Jadi tanpa harus ngetik satu-satu gitu. Nah, Mendeley sendiri penjelasannya itu merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang dikembangkan Elsevier yang digunakan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian ya tadi, jadi bisa berbagi gitu. Kemudian fungsinya tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, selain bisa memberi kutipan, memberi citasi secara manual, secara otomatis, Mendeley ini juga bisa membantu kita buat membuat daftar pustaka juga secara otomatis. Jadi kan daftar pustaka kita tahu ada aturannya kan gitu. Nah, aturannya itu ada banyak jenisnya, dan jenisnya itu bisa beda-beda sesuai dengan jurnal yang akan kita publish, akan kita taruh, akan kita submit penelitian kita. Jadi agar lebih mudah penggunaan penulisan daftar pustakanya daripada menggunakan cara yang manual yang ngetik satu-satu, mendingan kita pakai Mendeley aja biar cepat. Nah, selanjutnya jenis platform Mendeley sendiri ada 3. Yang pertama adalah desktop, merupakan platform Mendeley yang memerlukan instalasi pada desktop, jadi perlu diinstal nanti biar nempel di Word-nya, biar bisa digunakan buat nulis citasi dan menulis daftar pustakanya. Kemudian ada yang website berbasis web server, yaitu kita bisa menggunakan Mendeley tanpa mendownload atau tanpa menginstal. Dan yang terakhir adalah reference manager, yaitu platform Mendeley yang memerlukan instalasi pada komputer yang bisa digunakan secara online. Nah, kemudian selanjutnya fitur Mendeley sendiri adalah yang pertama pengumpulan, organisasi dan penandai referensi, yaitu pengguna dapat mengumpulkan referensi dari berbagai sumber termasuk basis data akademik, jurnal dan situs web pustaka. Lalu pembuatan kutipan dan daftar pustaka otomatis ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa dengan Mendeley kita tuh dapat membuat daftar pustaka secara otomatis dan kutipan atau citasi secara otomatis. Lalu selanjutnya integrasi dengan word processor dan kemampuan pengeditan kolaboratif, yaitu Mendeley secara seamless terintegrasi dengan berbagai word processor sehingga menggunakan dapat
sehingga pengguna dapat dengan mudah mengutip dan merujuk referensi dalam dokumen mereka. Selanjutnya adalah sinkronisasi dan akses referensi melalui berbagai perangkat. Jadi melalui Mendeley ini pengguna dapat mengakses referensi mereka melalui berbagai device. Jadi misalnya bisa lewat tablet, HP maupun laptop yang sedang digunakan oleh Bapak Ibu masing-masing. Lalu selanjutnya adalah fitur kolaborasi. Jadi Mendeley ini bisa diakses oleh berbagai. Jadi kan penulis kan dari penelitian kan mungkin nggak cuma satu gitu. Misalnya karena teman, nah itu temannya juga bisa melihat progres dari Mendeley ini, dokumen-dokumennya itu sebanyak apa, atau isi dokumennya yang sudah dikutip itu sebanyak apa. Barangkali kalau mau ngutip itu kan ternyata udah ada gitu, udah dikasih dokumennya dari temannya, jadi nggak double gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan mengaplikasikan atau memperagakan penginstalan dari Mendeley. Nah, yang pertama mungkin bisa di mendeley.com/downloads di Google. Jadi di Google search mendeley.com atau Mendeley aja keluar. Pakai di garis miring terus download mendeley.com/downloads. Nanti ada tulisan download now for Windows. Mungkin kalau ada kendala bisa.